Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua, masih ada waktu, tentang ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud, kalaulah tadi kaum Tubbah itu terjadi antara 4 sampai abad ke-4 sampai abad ke-5 Masehi, ya. Ini terjadi ashabul ukhdud itu di abad ke-6 Masehi. Abad ke-6 Masehi, jadi setelah kerajaan Tubbah, gitu ya. Dan ashabul ukhdud ini terjadi disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj, ya, dalam surat Al-Buruj Allah menjelaskan dalam surat ayat ke-4 sampai 8. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Ashabul ukhdud itu orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di daerah tempat yang bernama Najran di Yaman. Ya, ada seorang raja bernama Dunwas yang tinggalnya di Yaman, ya. Kemudian dia membuat parit yang besar, menghidupkan api dan membakar penduduknya yang tiba-tiba ingkar, ya, tidak menyembah dia lagi, mengikuti agama seseorang pemuda. Nanti akan kita bahas. An-nari dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Jadi disediakan api besar, kayu bakar besar, kemudian dimasukkan orang-orang. Ini tidak separah yang terjadi di Sudan kemarin, ya. Memang kalau ashabul ukhdud ini dibuat parit yang besar banget. Tapi kalau kita melihat video-video yang terjadi di Sudan kemarin, ya, kejadian Sudan kemarin ini, ya, mereka ngaku yang muslim tapi hatinya tidak muslim, gitu. Di Sudan itu pertikaian antara tentara asli dengan tentara tidak asli, gitu saya sebutnya. Ya, tentara tidak asli ini menghancurkan kaum muslimin, ya, ada yang apa yang kita lihat kemarin, ada yang dilindas truk, ada yang dibakar, ada yang ya Allah, siksaannya luar biasa. Nah, ya. Tetapi tidak separah ini, ya, tidak separah ini. Dibakar membuat parit yang besar, kemudian dimasukkan bara api kayu besar, dimasukkan satu persatu, kurang lebih 20.000 orang yang dibakar ketika itu. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maksudnya mereka itu siapa? Mereka itu raja-raja tadi, pembesar-pembesar tadi itu duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Mereka ini yang membakar ini, ya, raja dan pengikut-pengikutnya yang masih tetap, mereka melihat orang-orang mukmin itu dalam kondisi dibakar hidup. Jangan kata Allah SWT. Baik, rajanya tadi bernama siapa? Dunwas. Tapi sebelum kita membahas Dunwas, ada silsilahnya. Kenapa nanti Yaman itu akan ada agama Nasrani, agamanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi diawali dengan seseorang pendeta, ya, pendeta ini membawa agama Nasrani, ya, bernama Finion. Nanti bisa diklik lagi ceritanya. Namanya Finion, dari daerah Syam. Syam itu Romawi Timur. Syam itu dikuasai oleh Romawi Timur dulu. Ya, Romawi Timur beragama Nasrani. Seorang pendetanya bernama Finion. Dia pengen berangkat ke daerah Yaman untuk mendakwahkan agama Nasrani ke sana. Ya, ini agama Nasrani, agama yang ketika itu masih mengikuti millah, ya, agamanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi masih benar, ya. Kemudian mau berdakwah di sana, di perjalanan Finion ini dirampok, ya, kemudian Finion dan pengikutnya dirampok, dan Finion ini dijadikan budak, ya, diperjualbelikan, sampailah di seseorang tuan yang membeli dia, ya. Dia akhirnya jadi budak, membantu tuannya,
dan tuannya ini merasa heran. Kenapa ada kelebihan-kelebihan yang ada di Finion ini? Apa kelebihannya? Pertama, dia memperhatikan si tuannya ini, dia tidak akan makan kalau itu tidak halal. Ya, jadi selalu makan makanan yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, tuannya ini melihat kalau tidak kerja, Finion ini selalu beribadah. Ya, beribadah dengan cara yang berbeda dari tuannya pasti. Kemudian yang ketiga adalah sering sekali ya tuannya ini melihat kamarnya Finion ini selalu bercahaya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang karomah itu ya memang ada. Pernah ya? Karomah itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, tapi bukan nabi. Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau seorang orang soleh namanya karomah, dan karomah ini yang dimiliki oleh juga orang-orang para wali, ya para wali yang dipilih oleh Allah. Tetapi bukan ngaku-ngaku ya. Ya kalau ada saya mungkin mengaku-ngaku wali, saya punya pengikut banyak, kemudian saya mengaku-ngaku saya adalah wali. Ya. Dan karomah itu tidak akan datang berulang-ulang, ya datang berulang-ulang bisa mengulang sesuatu tidak. Ya, tidak bisa mengulang sesuatu, dan itu memang yang Allah berikan kepada orang soleh tersebut. Jadi rumahnya itu atau kamarnya itu dilihat sering ada cahaya, kemudian juga dia itu kalau berdoa mustajab, ya karena mustajabun doa, ya kalau berdoa itu pasti mustajab, ya namanya orang soleh. Nah, pendeta itu mengatakan ketika itu ditanya, ya mau nggak ikut agamaku? Pendeta ini ngajak si tuannya ini mengajak si pendeta ini si budak ini, yuk ikut agamaku, yaitu menyembah berhala, gitu ya. Nggak mau, ya dia nggak mau. Kemudian ketika itu pendeta mengatakan, bagaimana kalau kita mengadakan bahasnya sayembara gitu. Kalau Tuhanku menghancurkan pohonmu itu yang kalian sembah, ya maka kalian harus beriman kepadaku. Ya, akhirnya ya tuannya ini mengumpulkan orang banyak untuk datang ke pohon yang besar. Ya, untuk datang ke pohon yang besar, dikumpulkanlah masyarakat di sana. Lalu udah kumpul di sana, tiba-tiba Allah turunkan petir ya yang besar, yang Allah turunkan petir membuat pohon itu terbelah dua dan hancur. Nah, dan akhirnya banyak di antara mereka yang ikut masuk agama Nasrani ketika itu. Ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, jadi Yaman tadi sudah banyak yang masuk Nasrani, dikarenakan ada satu orang bernama pendeta Finion. Dikarenakan tadi, yuk kita hancurkan. Kalau pohon tadi hancur, sesembahan kalian hancur, maka agamaku yang benar. Yang benar, pohonnya hancur. Akhirnya kaum Yaman ketika itu ada atau banyaklah yang masuk Islam, walaupun sebagian tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara murid-murid, ya di antara murid atau pengikutnya Finion ini ada seseorang bernama Abdullah bin Samir. Ya, ada seseorang bernama Abdullah bin Samir, dan Abdullah bin Samir ini ingin mendakwahkan ke Raja Nuwas, tapi Raja Nuwas ini luar biasa bengisnya. Kalau ada yang lain berbeda pendapat dengannya, apalagi agamanya berbeda, itu langsung dibabat. Ya, langsung dibawa habis atau dibunuh. Padahal pada dasarnya Zunuwas ini dulunya, ya kakek moyangnya dulu itu keturunan agama Yahudi. Tapi sampai di Zunuwasnya malah dia ingkar kepada Allah, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, karena takut, Abdullah bin Samir ini mengungsi, ngumpet di sebuah gua di gunung gitu ya. Di sebuah gua beribadahlah dia di sana, dan kebiasaannya adalah Zunuwas atau raja-raja yang ingkar kepada Allah itu
memiliki penasehat, ya. Ya sepertinya dulu Firaun punya penasehat siapa? Ya penyihir-penyihir. Kemudian yang kita kisahkan tadi sebelumnya, ya Raja Tubak sebelumnya, ya yang ingkar kepada Allah punya penasehatnya penyihir. Begitu juga Sunwas ini punya penasehatnya ini juga penyihir, dan penyihir itu tidak nyata, ya. Penyihir tidak nyata, tapi membohongi orang secara kasat mata. Nah, penyihir ini kebetulan sudah tua ceritanya. Penyihir sudah tua dan mengatakan kepada raja, wahai raja, aku ini sudah tua. Tolong carikan pemuda di kalangan orang Yaman ini yang pintar, yang cerdas. Akan saya pilih satu orang nanti, akan aku ajari menyihir yang bagus dan akan menggantikan aku ketika aku sudah wafat ceritanya. Ya, setelah aku wafat dia nanti akan menggantikan aku. Kemudian dibuatlah sayembara, dikumpulkan para pemuda, ya, dikumpulkan para pemuda, maka ada seorang pemuda yang bernama Waddah. Seorang pemuda bernama Waddah namanya. Kemudian Waddah ini terpilih, ya, setiap hari pulang pergi belajar menuju tukang sihir ini. Tapi bukan pesantren, ya, bukan tinggal di kerajaan, kemudian kalau pesantren itu maksudnya tinggal di satu tempat belajar sihir di situ terus, tidak. Tetapi memang belajarnya adalah pulang pergi dari rumahnya menuju ke istana belajar sihir. Itu setiap hari seperti itu, ya, belajar sihir. Nah, setiap hari belajar sihir, hari demi hari, kemudian tahun demi tahun. Nah, ketika dari rumahnya menuju ke tempat sihir, di tengah-tengahnya ada guanya Abdullah bin Samir tadi, ya, pengikutnya, ya, pendeta siapa tadi? Finion, ya, mengikuti agama Nasrani tadi. Jadi sebelum sampai ke penyihir, pasti melewati pendeta Abdullah bin Samir tadi. Belajar dulu tentang Nasrani, ya. Belajar dulu tentang agama Nasrani, ke agama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian habis belajar barulah ke tempat penyihir. Terus setiap hari demi hari, ya, setiap hari. Kemudian belajar agama Nasrani, kemudian ke penyihir setiap hari seperti itu. Dan pas sampai di puncak keilmuannya, puncak ilmu sihir dan juga puncak keilmuan tentang agama Nasrani ini, ya, dia menemukan di perjalanan ada hewan buas, ya, hewan buas yang ingin menyerang sebuah kaum. Ya, akhirnya kaum itu, maksudnya sebuah desa itu akhirnya minta tolong ke Waddah ini, tolong usir hewan buas itu. Dan dia mengatakan di dalam diri, kalau memang benar agamanya yang diajarkan Abdullah ini benar, maka pastilah hewan buas ini akan lari. Atau sebaliknya, kalau nggak lari berarti agamanya penyihir ini yang benar. Akhirnya dia ambil batu kecil, batu kecil, kemudian dia lemparkan dengan mengucapkan Bismillah, kemudian akhirnya mati. Ya, hewan buas itu mati. Tidak disebutkan di dalam sejarahnya bahwasanya hewan buas apa. Yang jelas ini hewan buas, ya, hewan buas cuma dilempar dengan batu kecil kemudian mati. Dan dia yakin ketika itu agamanya, ya, Abdullah bin Samir ini adalah agama yang benar. Akhirnya dia mendatangi, belum mendatangi, ya, yang melaporkan adalah penyihir kepada raja. Wahai raja, ini si Waddah ini sudah saya ajarkan ilmu, kok berapa hari ini nggak datang ke saya, ya. Dan saya mendengar dia itu punya agama baru dan mendakwahi orang-orang di sekitar tentang agama ini, ya, agama barunya.
kemudian dicari-cari, akhirnya ditangkap si Waddah. Ya, disuruh ikut agamanya Dzunnuwas tapi tidak mau. Akhirnya diikat dengan tali besi, ya, kemudian bukan tali, diikat dengan besi, gitu ya, rantai besi, disuruh dibuang dari atas gunung ke bawah jurang, ya, oleh rajanya tadi kepada para tentaranya. Sesampainya di gunung, sebelum dibuang, terjadilah badai, ya, yang membuat para pengikutnya ini, pengikut atau tentaranya ini pada mati semua, yang membuat mati semua. Sisalah si Waddah ini, yang Allah bisa membukakan rantai besi tadi dibuka, ya. Kemudian dia selamat, pengikutnya pada mati, pengikut tentara-tentaranya Dzunnuwas tadi pada mati. Kemudian selanjutnya turun dia, ya, Waddah ini turun menemui raja tadi, ya, menemui raja tadi dan mengatakan, wahai raja, saya masih hidup nih, gitu ya, saya masih hidup. Akhirnya ditangkap lagi, ya, ditangkap lagi. Setelah ditangkap, ya, disuruh untuk menenggelamkan di lautan, ya. Akhirnya diikat dengan rantai, dengan beban juga. Ketika itu naiklah ke perahu. Di perahu tadi dia berdoa, ya, berdoa dengan doa yang dia ucapkan ketika di atas gunung. Apa doanya? Allahumma qinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya, jadikanlah, ya, lindungilah aku dari mereka dengan caramu. Allahumma qinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dengan caramu. Ya, dengan cara Allah, terserah Allah mau berbuat apa. Setelah itu ketika di atas laut terjadilah ombak yang besar, ya, ombak besar. Kemudian para tentara tadi jatuh dari perahu tadi, menyisakan si Waddah ini, pemuda ini. Membuat dia selamat, dan talinya juga tali besi tadi juga terbuka, dan akhirnya dia berenang sampai ke tepian, sampailah ke raja tadi, ya, sampailah ke raja tadi. Bahkan rakyat-rakyatnya itu sebelum dia dibawa ke lautan, ya, ke tengah lautan, rakyatnya mengatakan, ada sebagian yang mengatakan, kalau sekali ini dia selamat, saya akan ikuti agamanya, ya. Kalau kali ini dia selamat, saya akan ikuti agamanya. Dan benar, akhirnya selamat, sebagian mengikuti agamanya Waddah ini, ya, agama Nasrani. Akhirnya sampailah ke raja tadi, dan dia mengatakan, Waddah ini mengatakan kepada Raja Dzunnuwas, wahai raja, ya, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali ada satu syaratnya. Apa itu syaratnya? Kata raja, engkau, ya, panah dengan busur panah ini yang dia berikan, panah dengan busur panah ini. Kemudian ketika engkau ingin memanah, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini, ya. Kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali mengucapkan ini ketika membusurkan anak panah, ya. Dan syarat kedua adalah kumpulkan orang-orang yang ada di negeri Yaman untuk melihat kejadian ini. Dan benar, ya, dikumpulkan seluruh warga Yaman untuk melihat kejadian ini, ya. Kemudian dipanahlah si Waddah ini dari jarak jauh, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi suaranya kecil, gitu. Suaranya kecil, dipanah nggak kena, ya. Akhirnya Waddah mengatakan, kuatkan suaramu, kamu tidak akan bisa membunuhku kalau tidak menguatkan suaranya. Akhirnya dikuatkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dipanah. Akhirnya kenalah si Waddah ini dan meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah itu? Semua orang-orang yang menonton itu, rakyat Yaman itu, akhirnya mengikuti dan bersaksi masuk ke dalam agamanya si Waddah ini, yaitu agama
beragama Nasrani. Dan marahlah si Raja Dunwas. Marah Raja Dunwas menyuruh pengikutnya yang masih setia kepadanya dan termasuk tentara-tentaranya membuat parit yang besar sekali. Bayang 20.000 ya. Itu paritnya segede apa? Ya. Dimasukkan api yang besar atau dibuatkan api yang besar, dimasukkan satu persatu. Dimasukkan satu-satu dibakar oleh Dunwas. Dan ada satu kisah menarik di sana. Apa kisah menariknya? Yaitu ada seorang ibu yang punya bayi, ya. Dia ragu nih, apakah saya pura-pura aja nggak usah masuk agama ini, ya, atau saya tetap dengan agama ini. Nah, bayinya ini mengatakan ketika itu, wahai ibu, loncatlah karena kau dalam kebenaran. Ya, seorang bayi berbicara kepada ibunya, wahai ibuku, loncatlah karena engkau dalam kebenaran. Akhirnya ibu itu loncat, ya, bersama bayinya, ya. Dan di dalam Islam ada beberapa bayi yang bisa berbicara, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, ya, bayinya Juraij, ya, bayinya Juraij, dan bayinya kisah Ashabul Ukhdud ini, bayi yang bisa berbicara. Ada nggak bayi yang bisa berbicara lagi? Ada di zaman Soeharto dulu, bayi yang bisa bukan bayi yang di dalam perut bisa berbicara, masih ingat nggak bapak-bapak? Ya, yang kisahnya itu sampai benar-benar viral, sampai Presiden Soeharto percaya, ya, yang ada di Kalimantan kalau tidak salah. Ya, bayinya itu bisa berbicara. Jadi kalau orang datang mendengar suara di perutnya. Rupanya setelah lama sudah booming se-Indonesia, termasuk juga Presiden Soeharto. Rupanya diketahui sudah lama itu adalah sebuah rekaman suara bayi. Ya, malunya luar biasa. Yang melakukan Allah SWT itu diantaranya terkait Ashabul Ukhdud, dan pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya adalah iman itu lebih mahal dari nyawa. Ya, semoga kita dengan iman ini bisa kita berkorban, ya, untuk Islam ini. Kemudian juga kebenaran itu pasti ada ujiannya. Tidak ada namanya kebenaran tanpa adanya ujian. Yang saat ini kita berada dalam posisi kebenaran dan kita terzolimi, suatu saat kebenaran itu pasti akan terungkap, ya, dan yang namanya batil itu pasti akan terungkap juga. Ya. Maka kita lihat juga yang kejadian-kejadian baik itu di Indonesia atau di luar sana, di luar negeri, yang dulunya melakukan kebatilan dan dengan sangat beringasnya, hari-hari ini sudah mulai ketahuan tuh siapa yang melakukannya. Kemudian selanjutnya pelajaran bisa kita ambil, satu orang beriman itu bisa mengubah sejarah, ya. Mungkin tidak hari ini, mungkin nanti buat anak kita atau cucu kita. Maka berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah, maksudnya berbuat baiklah dengan apa yang sudah diajarkan Islam. Mungkin hasilnya tidak sekarang, tapi nanti mungkin untuk anak kita atau anak cucu kita, ya. Dan biasanya, ya, kezaliman itu bisa menang sementara, tapi tidak akan kekal dan pasti akan ketahuan. Yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dua kisah yang menarik, kaum Tubbah yang tidak jarang kita dengar kisahnya, tapi memang ada di dalam Al-Quran, dan kisah Ashabul Ukhdud, bagaimana orang-orang yang dibakar di parit dalam kondisi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini kita dapat ujian, dan ujian kita tidak seperti halnya Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup. Ujian kita memang berbeda-beda, tapi dengan keimanan yang kuat, insyaallah Allah bisa mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita disehatkan kita semuanya.
mau beribadah kepada Allah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم اشف مرضاهم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم احفظنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تحرمنا منها إلا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.